Anak Flobo Morata Broadcast atau lebih dikenal dengan AFB Group menggandeng 3 badan pemerintahan, Basarnas, BMKG Kupang, serta BNPB NTT untuk pembinaan pemuda tangguh bencana pada para pemuda di Kota Kupang. Wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan daerah rawan bencana dengan perubahan iklim yang tidak menentu. Karena itu perlu ada upaya kesiapsiagaan untuk menekan jumlah korban jiwa apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Di hari pertama program yang dilaksanakan di Stikom Uyelindo Kupang 16 November, sebanyak 100 lebih mahasiswa ikut dalam pelatihan ini. Ketua Pelaksana Program Antonius Betan dari AFB Group, Kepala Basarnas NTT Emi Frizer, Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang Agung Sudiono Abadi, serta Kepala BNPB NTT Ambrosius Kodo hadir sebagai narasumber. Pemaparan awal dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Eltari Kupang mengenai fenomena cuaca. Informasi ini penting dipahami untuk mengantisipasi kejadian lanjutannya khususnya di Nusa Tenggara Timur. Peserta kemudian dibagi ke ruang-ruang terpisah untuk mendalami hal-hal berbeda. Ada yang mempraktekkan pertolongan pertama pada kasus cedera dan basic life support. Yang lain mendalami teknis evakuasi mandiri. Ketua Pelaksana AFB Group Antonius Betan mengungkapkan, sasaran utama kegiatan ini adalah anak-anak muda dari 2 kampus dan 4 SMA di Kota Kupang. Diharapkan lewat pelatihan tangguh bencana ini, anak muda sebagai generasi masa depan bisa menekan korban jiwa apabila sewaktu-waktu terjadi bencana. Kesempatan sekarang adalah bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi muda, khususnya teman-teman mahasiswa, bagaimana dan juga anak sekolah ya, karena kegiatan kita ini nanti akan meliputi 2 kampus dan 4 sekolah di Kota Kupang, sehingga harapan kita ke depannya dari generasi-generasi ini mereka bisa ketika terjadi bencana mereka tidak kaget, tidak bisa selamat, minimal sudah bisa menyelamatkan diri sendiri. Itu saja tujuannya, praktis. Kepala Basarnas NTT Emi Frizer mengungkapkan 70-80% masyarakat bisa selamat dari bencana kalau ada kemampuannya melakukan penyelamatan secara mandiri. Pelatihan kesiapsiagaan bencana ini menjadi salah satu alternatif untuk membangun kesadaran dan memiliki tanggung jawab moral masyarakat untuk menyelamatkan dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitar. Kegiatan ini bisa berjalan, yang kita harapkan adalah para pemuda, terutama para mahasiswa ini bisa menjadi agent of change terkait dengan kebencanaan. Karena kalau BMKG sudah merilis berita terkait dengan fenomena alam, mereka paling tidak peduli untuk menginformasikan ke keluarga terdekat, keluarga dan sebagainya. Pun kalau seandainya mereka terdampak dari kondisi itu, mereka bisa memberikan bantuan minimal saat dirinya aman, dia bisa mengamankan orang yang ada di sekitarnya. Karena kalau kita merujuk kepada penanganan kebencanaan, 70-80% masyarakat itu bisa selamat karena kemampuan mereka untuk melaksanakan evakuasi secara mandiri. Artinya peran tim penolong, peran dari Satuan Tugas Kemanusiaan pada saat injury time 2-24 jam ke depan itu belum tentu ada di lokasi. Sehingga kemandirian masyarakat yang ini kita bangun. Masyarakat harus ikut peduli dan harus ikut juga merasakan tanggung jawab moral untuk mengamankan dirinya, mengamankan lingkungannya, dan juga menjadi bagian dari pelopor pemuda yang tanggap dengan kebencanaan. Mewakili pimpinan Stikom Uyelindo Kupang, Sekretaris Bidang Kemahasiswaan Stikom Uyelindo Kupang, Yohanes Malelak, sangat mendukung dan memberi apresiasi atas kegiatan ini. Selain ilmu pendidikan, anak muda juga perlu diberi bekal dalam menghadapi bencana, mengingat NTT merupakan wilayah rawan bencana. Dan saya pikir kegiatan ini sangat mendukung untuk kita semua. Kita tidak pernah minta bencana. Tetapi dengan adanya kegiatan ini minimal kita belajar untuk bagaimana jika terjadi sesuatu di daerah kita dan kita bisa menyelamatkan diri
masing-masing dan keluarga. Saya pikir kegiatan ini perlu kita dukung dan kami sangat menghormati bahwa kami dipilih salah satu kampus yang diberikan roadshow khususnya bagaimana menjadi pemuda yang tangguh bencana. Peserta antusias mengikuti seluruh rangkaian kegiatan yang dilaksanakan. Di bagian akhir kegiatan, seluruh peserta diajak melakukan simulasi gempa dan pertolongan pertama kepada korban bencana. Setelah Stikom Uyelendo Kupang, kegiatan serupa juga diselenggarakan di SMK Negeri 1 Kupang pada hari berikutnya. Hampir 150 siswa, guru, dan pegawai dari berbagai bidang ikut ambil bagian dalam kegiatan dan pelatihan pemuda tanggap bencana. Diharapkan, program ini dapat mengurangi resiko-risiko dari peristiwa cuaca ekstrim yang sering kali terjadi, khususnya ancaman La Nina pada bulan November sampai Desember tahun ini. Program Pemuda Tangguh Bencana masih akan berlangsung sampai minggu depan jelang akhir bulan November. Tim Liputan AFB TV melaporkan.